Pada petualangan kali ini kita akan menjelajah hutan rimba lagi untuk mencari ikan. Kita berjumlah 4 orang, jadi sepeda motornya tuh hanya batas ini saja. Berikutnya kita akan menjelajah hutan dengan berjalan kaki. Mari kita mulai. Kita ajak penunjuk jalan. Kalau tidak ada penunjuk jalan, kita tidak akan tahu jalan pintas untuk memotong jalur begitu. Jadinya kita bakalan lebih lama untuk mencapai tujuan. Makanya hari ini tuh kita bawa penunjuk jalan. Ini dia si Bapak Tan Boy Kun. Di awal-awal perjalanan kita sudah dihadapkan dengan rintangan jalan yang terjal macam ini. Ditambah lagi cuaca yang sangat panas. Jadi setelah sampai ke puncak kita istirahat dulu sebentar. Ini tuh memang tempatnya orang-orang istirahat yang pulang pergi dari kebun. Di sini tuh ada banyak sekali pohon durian, tapi sayangnya hasil semalam sudah dibawa pulang, jadinya kita belum bisa numpang makan durian, Jang. Aduh, sayang betul ya. Setelah cukup istirahat, perjalanan kita lanjutkan lagi. Kita masih berjalan 2-3 jam lagi. Setelah itu nanti baru kita makan siang. Untuk makan siang biasanya kita membawa bekal dari rumah ya, jadi nggak harus repot-repot untuk masak dulu. Kita rencananya mau makan di pinggir sungai, tapi pas dilihat-lihat ternyata di sini tuh banyak sekali kotoran kera. Akhirnya ya kita pindah lagi nih. Kita ketemu pondok kebun. Kebetulan orangnya tuh ada di kebun, jadi kita mampir untuk makan siang di kebun ini. Nyam nyam nyam, beki buat sana, mantap. Setelah makan kita dikasih kopi hitam, ditambah lagi dicampur durian, rasanya mantap kawan. Ada yang pernah nyobain Jang kopi rasa durian? Coba komen Jang, kalau belum mending cobain sekarang Jang. Setelah tenaga sudah terkumpul kembali, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya si bapak yang punya kebun tadi mau ikut, tapi sayangnya rokoknya habis, jadinya nggak jadi ikut Jang. Berikutnya kita mau masuk hutan rimba. Jadi setelah ini nanti tidak ada lagi perkebunan kopi, tapi kita harus menelusuri sungai sampai ke hulu. Berjalan di bebatuan seperti ini lumayan susah kawan, karena sangat licin ya. Jadi kita harus hati-hati dan jalannya tidak secepat berjalan di perkebunan kopi tadi. Ini kita banyak ketemu jejak sapi liar. Awalnya kami mengira ini tuh jejak rusa, tapi setelah diperhatikan lagi itu ada bedanya ya. Kalau jejak rusa biasanya lubangnya tuh lebih dalam karena telapaknya tuh lebih runcing begitu ya, tidak seperti yang ini. Kalau ini menurut kawan-kawan ini adalah jejak sapi liar. Tapi gimana ceritanya ya sapi sampai ke sini? Atau memang ada jenis sapi yang di hutan Jang? Gak tahu lah Jang. Kalau kambing kan memang ada tuh jenis kambing hutan. Memang spesies kambing yang tinggal di hutan gitu. Kalau sapi gimana ya? Coba komen pendapatmu kawan. Ini waktunya sudah menunjukkan jam 4 sore. Jadi perjalanan hari ini kita cukupkan dulu. Kita harus segera membuat tenda dan masak di sini. Kebetulan ini tuh ada bekas orang mencari ikan juga. Untuk makan sore ini kita harus memasak terlebih dahulu. Kami mau lanjut lagi mencari ikan untuk lauk makan. Nah, ini ikannya seperti ini nih. Kalau di sini kami sebut dengan ikan palau. Ada juga yang bilang ini tuh ikan melem. Kalau daerah kalian ada nggak nih Jang? Si bapak tadi lanjut mencari ikan juga dengan cara memancing. Dan ini dia baru pulang. Ini hasilnya kawan, ikan maser. Mantap. Singkat cerita ini sudah mulai gelap dan masakan kita sudah siap. Setelah makan, kita lanjut ngopi-ngopi sambil bercerita ria dan menyusun rencana untuk besok pagi. Berikutnya, kita akan mencoba menyelam mencari ikan di sekitar sini. Kita mencari ikan secukupnya saja, karena besok tuh kita masih mau lanjut lagi berjalan ke hulu sungai untuk berpetualang lagi. Malas juga kan bawa ikan berat-berat ke hulu sungai. Oke Jang, mari kita mulai. Nah ini nih kita ketemu ikan sidat di bawah batu, tapi masalahnya kita tidak membawa tembakan yang ada mata tempulingnya. Jadi nggak bisa diambil nih ikan sidatnya nih. Untungnya si bapak mau mengambil tembakan ikan ke camp, padahal lumayan jauh nih jaraknya dengan camp. Kalau kita kayaknya nggak berani Jang. Kecuali terpaksa ya. Dingin juga ya kalau berhenti menyelam seperti ini. Jadi banyak sekali yang nanya, Bang anti dingin apa ya, kalian pakai pil apa, pakai obat apa dan lain-lainnya. Ini kita jawab teman-teman, anti dingin kita tuh nggak ada ya. Kita cuma manusia biasa. Kalau sudah terlalu dingin ya berhentilah Jang. Maka tuh boleh hujan ikan lambu galau. Ini bapaknya sudah sampai lagi teman-teman. Jadi langsung kita door saja ya. Oh ya, kami tuh punya peraturan, siapa yang nemu maka dia yang nembak. Oke, jadi ini giliranku Jang, tapi hasilnya nanti tetap milik bersama-sama ya. Jadi aturan ini tuh gunanya biar nggak ada rasa kesal seandainya ikannya tuh nggak dapat. Begitu kawan. Ini sidaknya lumayan besar, nggak bisa nih keluar lewat lubang yang ini. Akhirnya bisa lewat lubang yang satunya lagi. Kurang seru Jang, soalnya ikan sidaknya tuh nggak ada perlawanan alias koit. Ini tuh karena tepat dengan tulang belakang
belakang atau otaknya. Jadi langsung koit seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil kita malam ini kawan-kawan. Sedikit ya. Ya beginilah kalau mencari ikan dengan cara menembak ikan. Jadi kita tuh bisa pilih ikan yang mana yang mau diambil. Kalau pakai jala atau racun atau setrum, beda cerita jang. Bisa habis dan cepat punah. Nah, ini tuh ada orang yang menjala, jadi mereka tuh mampir dan bergabung dengan kita juga. Setelah ikannya sudah agak bagus dan agak kering, saatnya kita tidur kawan. Suasana pagi ini sangat sejuk, ditambah lagi dengan suara sungai dan suara burung makin memperlengkap suasana kawan. Pagi ini kita awali dengan meminum kopi hitam, masak dan lanjut makan. Setelah makan kita istirahat sebentar dan lanjut beres-beres tenda. Kita akan pindah camp lagi ke hulu sungai. Semalam tuh kita juga pasang pancing sidat. Jadi sambil ke hulu kita sambil angkat pancing juga jang. Nah ini nih sudah ada yang makan. Tarik jang dan strike. Mantap. Di perjalanan si bapak ambil bambu. Kalian tahu untuk apa? Nggak tahu kan? Ini tuh untuk joran pancing jang. Susah juga ya bawa joran pancing bambu seperti ini. Nah ini spot untuk mancing kata si bapak. Jadi langsung dicoba kawan. Cemplung. Kita bertiga cuma nonton saja dari pinggir. Menembak ikan biasanya kurang hobi mancing jang. Karena kalau mancing kan harus nunggu. Beda tuh dengan menyelam. Ikannya tuh kita cari sampai ketemu. Tak perlu lama-lama akhirnya pancing dimakan. Nih strike lagi mantap kawan. Oh ya Jang, di sini tuh ada mitos jangan mancing bawa uang, kalian nggak akan dapat ikan. Ternyata mitos itu hanya mitos ya Jang. Ini buktinya malah strike lagi. Kita pindah lagi ke arah hulu dan strike lagi. Di sini pancing si bapak nyangkut, katanya dimakan ikan. Jadi kita bantu dulu Jang. Tarikannya mantap Jang. Yo. Oh guys, ada. Masuk, kawan. Oh ya, si anaknya kalau mantap. Bisa lah. Ya mantap Jang sama. Perjalanan kita cukupkan karena sudah sore dan kita mau lanjut membuat camp lagi. Ternyata di sini tuh bekas camp orang juga. Kalau sudah banyak camp seperti ini, biasanya ikannya tuh sudah pasti banyak berkurang ya Jang. Ya tidak apa-apalah karena kita sudah sangat capek dan lapar juga kan. Jadi kita makan sisa tadi pagi dan lanjut mencari kayu bakar untuk panggang ikan malam ini. Ini temanku nemu sidat lagi, jadi jangan disia-siakan Jang. Langsung kita dor saja. Sementara si bapak tadi lanjut ke hulu sungai untuk memancing ikan lagi. Gak capek-capek sih bapak nih. Kita mau lanjut masak ikan. Untuk masak kali ini kita coba resep sop ikan maser dengan bumbu lengkap, pasti mantap. Sop sudah hampir siap, si bapak baru pulang. Ini bawa ikan yang lumayan besar nih. Aduh sayang betul ya Jang. Padahal enakan makan yang besar macam ini nih daripada yang kita masak. Tapi nggak apa-apa lah. Sebelum lanjut ke hulu sungai, kita mau makan dulu. Nyam. Kibuakan ya inot, mantap. Singkat cerita, kita lanjut lagi ke hulu sungai menembak ikan dan ini adalah hasilnya. Ternyata hasil kami menembak ikan masih kalah dengan hasil bapak mancing. Aduh, memalukan ini Jang. Ikan-ikan ini juga kita panggang ya, biar tidak busuk saat dibawa pulang nanti. Setelah ikannya agak kering, kita tidur dulu kawan. Sekitar jam 4 malah turun hujan. Camp kita tuh bocor di mana-mana. Nasi sudah habis, perut terasa lapar. Untungnya ada roti biskuit. Pas dimakan, gigi bapak tuh hampir copot Jang. Ternyata ini tuh plastik. Roti kok isinya plastik ya? Tolong nih, siapa nih yang masukkan plastik ke dalam roti nih? Aduh, gimana pula nih Roma ya? Lanjut Jang, hari ini kita mau mengarah ke jalan pulang ya. Karena jaraknya tuh sangat jauh
jauh dari sini kita tidak akan mampu berjalan sampai ke desa. Makanya kita tuh mau bermalam satu kali lagi. Jadi malam ini kita lanjut bermalam di camp yang satu ini. Malamnya lanjut menembak ikan dan keesokan harinya barulah kita lanjut pulang. Nah, di perjalanan kami kembali menyelam mencari ikan sidat. Jadi kalau ada yang bilang kita tuh pandai cari sidat, sebenarnya salah besar ya Jang. Kita tuh cuma dapat 1-2 ekor, tapi batu yang kita selam atau kita sujud itu sudah ada puluhan Jang. Jadi usahanya tuh sebenarnya tidak sebanding dengan hasil yang kita dapatkan. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan gabung ke YouTube untuk durasi yang bikin WiFi tetangga kalian tuh jebol. Gaskeun, gaskeun Jang, gaskeun WiFi tetanggamu tuh. Mana